Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana anak-anak kabarnya? Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua pada mata pelajaran kepariwisataan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh berupa diskusi dan ceramah siswa, diharapkan mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang industri pariwisata secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang industri pariwisata. Ini adalah gambar hotel anak-anak ya. Oke, ini adalah bisnis penginapan. Nanti kita akan fokuskan pada segmen industri pariwisata. Yang pertama yaitu bisnis penginapan. Kita fokuskan pada hotel. Baiklah, kita langsung pada materi ya. Kita harus terlebih dahulu tahu karena kita pada mata pelajaran kepariwisataan. Oke, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengertian kepariwisataan, yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berarti satu kesatuan ya anak-anak. Di sini ada masyarakat, ada pengusaha, pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, dilanjut dengan sama dari definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang usaha pariwisata dan industri pariwisata. Sering orang mengatakan usaha pariwisata dan industri pariwisata itu sama, tetapi berbeda anak-anak. Ya, dari segi pengertiannya saja sudah berbeda. Yang untuk pengertian usaha pariwisata yaitu adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Ya, jadi di sini intinya hanya satu bidang. Kemudian pengertian industri pariwisata yaitu rangkuman daripada berbagai macam bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa atau layanan-layanan atau bisa servis ya, yang nantinya baik secara langsung ataupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh wisatawan selama perlawatannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan membahas yaitu tentang ciri-ciri industri pariwisata. Yang pertama, anak-anak, industri pariwisata itu adalah cirinya hasil produk tidak dapat dipisahkan karena produk itu tidak dapat dibawa kepada konsumen untuk ditawarkan. Jadi konsumen ya dalam hal ini para wisatawan harus dibawa ke tempat tersebut ya. Kemudian yang kedua, pada umumnya peranan perantara tidak dibutuhkan karena proses produksi terjadi bersamaan dengan konsumsi. Satu-satunya perantara dalam penjualan jasa industri pariwisata hanya di sini yaitu travel agent atau tour operator seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, produk industri pariwisata tidak dapat ditimbun seperti hasil industri yang lain. Misalkan seperti ini anak-anak, di Bali kan ada Hari Raya Galungan ya, yang biasanya
berlangsung sekali dalam setahun. Dan itu tidak dapat disaksikan seminggu sekali, ya, atau dalam waktu yang tidak tertentu. Jadi seperti itu gambarannya untuk yang ciri yang ketiga. Itu sebagai contohnya saja. Kemudian yang keempat, ciri keempat, permintaan terhadap hasil produksi pariwisata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis. Misalkan ya, adanya kerusuhan, peperangan, kemudian ada bencana alam, itu akan menyebabkan permintaan akan berkurang. Ya, sebaliknya kalau misalkan kondisi negara aman, kondusif, itu akan permintaan akan meningkat. Seperti itu gambarannya di ciri yang keempat. Kemudian saya lanjutkan yang ciri kelima, ya. Calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibelinya, tetapi hanya dapat melihat dari brosur ya, slide, TV, atau film yang dibuat khusus untuk keperluan promosi. Ini nanti untuk masalah promosi di mapel kepariwisataan di semester genap kita akan membahas promosi. Oke, berikutnya ciri yang keenam, yaitu hasil atau produk ya. Pariwisata itu banyak bergantung pada manusia dan sedikit sekali yang dapat digantikan dengan mesin. Ya, berarti wisatawan tertarik pada suatu tempat tersebut bergantung sekali pada pelayanan kita sebagai manusia ya, bukan dari mesin. Ya, kita kalau memberikan terbaik mereka akan kembali lagi. Kalau kita memberikan hal yang buruk, saya yakin mereka tidak akan kembali dan tidak mau ya, akan menolak. Oke, lanjut yang terakhir yaitu penyediaan usaha produk industri pariwisata ini memerlukan biaya dan mempunyai risiko yang tinggi ya. Memang cirinya usaha ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi ya, selain itu tenaga juga ya untuk mewujudkan semuanya tersebut. Oke, itu adalah ciri-ciri industri pariwisata. Saya lanjut. Untuk segmen industri pariwisata itu ada 7 macam ya. Kalau dari versi modul atau buku yang sebagai pegangan kita untuk belajar tentang kepariwisataan ini. Yang pertama yaitu segmen bisnis dan penginapan. Ya, saya fokuskan untuk pertemuan hari ini yaitu tentang bisnis penginapan tentang hotel. Ya, untuk bisnis penginapan ini sebenarnya banyak anak-anak, ada hotel, ada motel dan yang lain ya. Ada kotek dan lain-lain. Intinya hari ini saya fokuskan ya kita pada hotel. Bisnis penginapan yaitu yang pertama hotel. Oke, saya lanjutkan untuk materinya. Hotel ya berdasarkan keputusan Menteri Parposden nomor KM 94 garis miring HK 103 garis miring NPPT tahun 1987 memberikan pengertiannya ya, yaitu salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan, penginapan, penyedia makanan dan minuman, serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial. Ya, secara komersial.
perkembangan hotel dari tahun ke tahun itu banyak perubahannya anak-anak ya, mulai tahun 1960 ya. Waktu itu hotel dengan pelayanan terbatas ya, tanpa pelayanan makanan dan minuman. Kemudian berubah lagi ya, banyak perubahan pada tahun 1800-an ya. Sudah banyak resort yang bermunculan ya, seperti itu. Jadi hotel ini perkembangannya luar biasa. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk karakteristik hotel ya, kita hari ini membahas hotel ya, kita juga akan membahas karakteristik hotel. Hotel tergolong perusahaan yang padat modal serta padat karya, yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga kerja yang banyak pula. Ya, apabila seseorang membangun bisnis hotel, ya, pasti membutuhkan modal ya yang cukup tinggi. Ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan, tapi betul-betul kompleks, mulai dari modal, ya, kemudian tenaga, seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, pelanggan diperlakukan seperti raja, ya, dan pelanggan diperlakukan juga seperti partner dalam usaha. Kenapa? Karena pelanggan akan memberikan keuntungan, ya, yang pasti akan memberikan keuntungan pada hotel yang ditempatinya. Ya, semakin banyak pelanggan, ya, semakin hotel tersebut semakin makmur dalam bahasa saya. Oke, beroperasi berlangsung selama 24 jam sehari. Jadi tidak ada kata hotel akan ditutup pada hari Sabtu dan Minggu seperti itu. Jadi malahan kalau hari Sabtu, Minggu, weekend semakin mahal harganya seperti itu. Dan tidak hotel tidak hanya misalkan 10 jam beroperasi, tidak, tapi rata-rata hotel beroperasinya berlangsung selama 24 jam per harinya. Jadi wisatawan ya, tamu bisa sewaktu-waktu ya, mereka bisa beristirahat ya di hotel tersebut. Kemudian berikutnya, sangat dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan ya, di mana hotel tersebut berada. Pasti anak-anak ya, hotel itu sangat dipengaruhi dengan kondisi, misalnya seperti sekarang ini lagi ada virus corona ya, banyak sekali hotel yang sudah gulung tikar. Karena apa? Tidak ada tamu sama sekali pada saat kondisi adanya virus corona ini. Oke, semoga corona ini segera berakhir ya anak-anak, biar industri pariwisata ya, terutama di bisnis penginapan itu akan kembali bangkit lagi. Oke, kita lanjutkan. Oke, saya akan membahas klasifikasi hotel berdasarkan bintang. Ada berapa klasifikasi hotel berdasarkan bintang itu? Oke, kita perhatikan dulu. Oke, yang pertama ya, hotel bintang 1. Kemudian ada hotel bintang 2, hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan terakhir hotel bintang 5. Ya, setiap masing-masing jenisnya ini, klasifikasinya akan berbeda-beda dalam hal kamar ya, jumlah kamar, fasilitas, dan sebagainya. Oke, makanya saya minta kalian untuk
menganalisa, ya, mencari literatur sebanyak-banyaknya, bisa di buku atau di internet, ya, tentang hotel ini. Oke, untuk tugas kedua, saya anggap tugas kedua karena pertemuan kita untuk kedua kalinya, ya, tugas mandiri kalian di rumah, karena kita pembelajaran jarak jauh, ya, dilakukan secara online. Saya anggap tugas kedua kalian adalah silakan carilah pengertian masing-masing hotel tersebut berdasarkan bintangnya. Jadi hotel berbintang 1, 2, sampai 5 itu kalian cari pengertiannya. Kemudian dilanjutkan carilah kriterianya, ya. Bagaimana kriteria hotel bintang 1, kriteria bintang hotel bintang 2, kayak gitu sampai yang ke bintang 5. Kemudian yang ketiga, setelah menjelaskan pengertian dan kriteria, ya, saya ingin tahu, karena kalian adalah warga masyarakat Kabupaten Pasuruan, ya, kalian cari, ya, minimal 4 hotel yang ada di kabupaten atau di kota Pasuruan, ya. Kalian bisa searching, mencari, ya, literaturnya di internet atau di buku, ya, minimal 4 hotel yang kalian cari infonya, termasuk dari 4 tersebut kategori dia hotel berbintang berapa. Ya, anak-anak, seperti itu gambaran tugas kedua kalian. Oke, ini contohnya, ya, nanti pada saat kalian mengerjakan, misalkan 1 hotel bintang 1, pengertiannya bla 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 bla. Kemudian kriterianya hotel bintang 1 ada yang pertama apa, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dilanjutkan sampai hotel bintang 5. Berarti kalau tadi nomor 1 hotel bintang 1, nomor 2 hotel bintang 2, dan seterusnya seperti itu, anak-anak. Oke, untuk yang kalian ditugasi mencari info hotel yang ada di kota maupun Kabupaten Pasuruan, ya, gunakan formnya seperti ini, ya. Nama hotel misalkan yang dekat dengan sekolah kita, SMK Negeri 1 Bangil, ya. Hotel apa? Iya, Hotel Anugrah. Misalnya kalian jawab Hotel Anugrah, kemudian alamatnya di jalan mana, ya, jumlah kamarnya berapa, fasilitas lain misalnya di situ ada apa, misalnya ada kolam renang, ya, mungkin ada ruang meeting dan sebagainya, ya. Kategorinya berarti dia masuk hotel bintang berapa. Ya, silakan keterangan menurut kalian menarik, apa keterangannya di situ. Oke. Tugas kalian dikumpulkan di alamat ini, ya, nanti dengan judul pada saat mengumpulkannya dengan judul seperti ini, industri pariwisata dalam hal segmen bisnis penginapan atau industri pariwisata buka kurung hotel boleh. Tuh anak-anak, pengumpulan tugasnya saya Bu Miftah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.